Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Dewantoro. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Rencana Bisnis Aplikasi Sistem Parkir Easy Parking. Menurut BPS tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sudah lebih dari 130 juta unit. Dengan 15 juta mobil penumpang, 233 ribu bus, 5 juta mobil barang, dan 115 juta motor. BPS 2020 juga mencatat jumlah pusat perbelanjaan di Indonesia sebanyak 649 unit. Saat ini, setidaknya sudah ada 2 startup yang bergerak di bidang aplikasi pencari parkir, yaitu Smart dan Parky. Di mana aplikasi Smart ini memiliki model layanan aplikasi pencari parkir VIP, sedangkan Parky memiliki model layanan aplikasi pembayaran dan pencari parkir. Selanjutnya, untuk analisis lingkungan internal, aktivitas bisnis yang dilakukan Easy Parking adalah menyediakan jasa pemesanan parkir bekerja sama dengan mitra berupa rumah makan maupun gedung-gedung seperti kantor, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan bandara. Easy Parking memiliki 3 produk, yaitu pertama adalah aplikasi petunjuk jumlah parkir dan pencari parkir. Kemudian aplikasi dengan sistem pembayaran parkir secara cashless, dan yang ketiga sistem pengelolaan laporan parkir untuk pemilik lahan parkir. Berdasarkan analisis lingkungan eksternal, terdapat beberapa perusahaan atau startup yang telah bergerak dalam bidang sistem parkir. Namun perusahaan tersebut memiliki fokus pada bidang tertentu seperti aplikasi penyediaan parkir VIP untuk pusat perbelanjaan dan aplikasi pembayaran parkir yang fokus pada objek nasional seperti pelabuhan, bandara, dan terminal dengan menggunakan metode pembayaran cashless. Easy Parking merupakan startup yang nantinya akan memfokuskan pasar pada pemesanan parkir dan pembayaran parkir pada tempat wisata dan gedung seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, perkantoran dengan menggunakan sistem pembayaran cashless maupun cash. Namun, untuk bisa mencapai pelayanan parkir yang lebih efisien dan efektif sehingga menambah kenyamanan pengguna, Easy Parking memerlukan model bisnis untuk dapat memperhitungkan peluang, investasi, dan kelayakan bisnis. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian yang harus dijawab pada penelitian ini, yaitu bagaimana model bisnis Easy Parking sehingga dapat memberikan pelayanan parkir kepada masyarakat. Tujuan penelitian rencana bisnis Easy Parking ini yaitu merancang model bisnis yang mumpuni untuk startup yang bergerak dalam aplikasi sistem parkir yang mempermudah pengguna dalam mencari parkir. Sedangkan untuk manfaat penelitian dari Easy Parking adalah untuk bagi akademisi kedepannya dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk bisnis startup, terutama pada bisnis pembuatan aplikasi sistem parkir. Kemudian untuk manfaat penelitian ini bagi CEO Easy Parking dapat menjadi pedoman untuk melakukan perbaikan serta pengembangan produk yang nantinya akan dibuat oleh perusahaan. Untuk landasan teori, pertama adalah Business Model Lean Canvas. Dalam membuat bisnis model Easy Parking, maka digunakan Lean Canvas sebagai framework untuk memvisualisasikan model bisnis yang telah dibuat. Di mana dalam Lean Canvas ini terdapat 9 poin yang bisa dilihat di PPT berikut. Kemudian peta empati. Sebelum menentukan model bisnis dari Easy Parking, maka diperlukan peta empati untuk mengisi komponen pada Lean Canvas. Di mana di dalam Lean Canvas ini terdapat 6 poin. Yang pertama adalah apa yang mereka pikirkan dan rasakan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan dan lakukan, rasa sakit, dan perolehan. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk metode pengumpulan data, terdapat 3 hal yang dilakukan. Pertama adalah wawancara, yaitu kepada 2 calon mitra potensial, kepada 4 calon pelanggan potensial, dan kepada 2 pengembang aplikasi. Kemudian observasi yang dilakukan kepada kompetitor dan kepada calon mitra perusahaan pengelola parkir. Dan yang terakhir ada survei kepada 60 responden di seluruh Indonesia. Kemudian untuk observasi, di sini terdapat 2 observasi. Pertama adalah observasi pesaing dan observasi terhadap perusahaan pengelola parkir. Nah, pada observasi pesaing, 4 hal yang dilihat dari peneliti adalah tampilan aplikasi, penggunaan aplikasi, fitur yang ditawarkan, dan produk dan layanan yang diberikan.
Sedangkan pada observasi calon mitra perusahaan pengelola parkir, 4 hal yang dilihat adalah fasilitas yang didapat oleh pelanggan, seperti mitra perusahaan tersebut, kemudian produk dan layanan yang diberikan, teknologi yang diterapkan, dan batasan atau kelemahan dari perusahaan. Kemudian ada wawancara. Nah, di sini pertama adalah pertanyaan wawancara kepada developer. Di sini ada 3 indikator. Pertama adalah desain pembuatan aplikasi, modal pembuatan aplikasi, dan pengembangan aplikasi. Nah, sedangkan untuk kepada calon pelanggan, indikator yang ada untuk pertanyaan calon pelanggan berdasarkan dari peta empati, yaitu lihat atau see, dengar atau hear, pikir dan rasakan atau think and feel, lakukan dan katakan atau say and do, kemudian rasa sakit atau pain, dan perolehan atau gain. Kemudian untuk pertanyaan wawancara kepada mitra ada 4 poin. Pertama adalah sistem yang telah tersedia, permasalahan yang terjadi, kemudian penawaran solusi, dan keempat adalah potensi kerjasama. Selanjutnya ada survei, di mana pada bagian pertanyaan survei ini terdapat 5 bagian, yaitu pertanyaan saringan, kemudian profil responden, pertanyaan perilaku konsumen, pertanyaan pengalaman menggunakan aplikasi layanan, dan yang terakhir adalah pertanyaan mengenai ide bisnis aplikasi pencari parkir. Kemudian untuk hasil observasi. Nah, untuk hasil observasi persaing, pada fitur yang ditawarkan, Smart dan Parkir memiliki fitur yang mirip dengan Easy Parking. Namun Smart lebih fokus pada parkir VIP. Sedangkan pada layanan yang diberikan, baik Smart dan Parkir memberikan layanan lain selain dari layanan pencarian dan pemesanan parkir. Sedangkan Easy Parking untuk ide awalnya hanya fokus pada layanan pencarian dan pemesanan parkir. Kemudian untuk hasil observasi perusahaan pengelola parkir, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut, berdasarkan kelemahan dari keempat perusahaan pengelola parkir, maka Easy Parking memiliki peluang untuk dapat menjalin kerjasama mitra untuk menutup kekurangan dari keempat perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya peta empati. Untuk hasil empati yang didapat, terdapat beberapa poin, di mana untuk poin here, di sini terdapat 3 poin yang didapat. Kemudian untuk pikir dan rasakan terdapat 4 poin. Untuk poin lihat terdapat 3 poin. Kemudian untuk katakan dan lakukan terdapat 4 poin. Dan untuk rasa sakit terdapat 6 poin. Dan untuk perolehan juga terdapat 6 poin. Untuk flowchart bisa dilihat, ini adalah flowchart pemesanan dari aplikasi Easy Parking. Kemudian selanjutnya adalah ini untuk flowchart dari keseluruhan aplikasi pengguna Easy Parking. Kemudian untuk link canvas, di sini bisa dilihat untuk ke-9 link canvas sudah terisi, di mana untuk problem di sini ada 3 poin, yaitu problemnya ada pencarian tempat parkir yang sulit, harga parkir yang kerap dipatok mahal, pembayaran parkir yang masih menggunakan uang receh, kemudian dari problem itu didapatlah solusi di mana menyediakan aplikasi berbasis mobile application untuk membantu pengguna kendaraan dalam memantau jumlah parkir dan melakukan pemesanan parkir. Kemudian selanjutnya adalah analisis kelayakan ekonomi. Nah, di sini adalah estimasi pendapatan kondisi normal. Di sini untuk kondisi normal ini dianggap pertumbuhan dari jumlah mitra bagi hasil dan konsumen sebesar 135% per tahun. Kemudian untuk estimasi penggunaan aplikasi dianggap tetap, yaitu 2 kali dalam sebulan per pelanggan. Dan estimasi bagi hasil sebesar 30%, yaitu ini merupakan minimal dari bagi hasil untuk kerjasama dengan mitra. Dengan harga per kendaraan atau per parkir sebesar Rp1.000. Dan biaya penggunaan aplikasi parkir sebesar Rp500 per penggunaan. Kemudian untuk proyeksi arus kas dalam kondisi normal, di mana dapat dilihat dari tabel berikut, berdasarkan proyeksi arus kas normal maka didapat NPV sebesar 1.548.467.328 dengan IRR sebesar 43% dan payback period selama 5,1 tahun atau balik modal pada tahun ke-6. Sehingga dapat disimpulkan kalau bisnis ini dapat pada kondisi normal bisa dianggap layak. Kemudian untuk rencana aksi,
di mana di sini bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk bulan pertama dan kedua yaitu melakukan perancangan bisnis Easy Parking, kemudian juga termasuk pembuatan PT atau perseroan terbatas. Kemudian untuk bulan kedua sampai bulan ke-6 yaitu pembuatan aplikasi sistem parkir dan website informasi. Kemudian untuk tahap eksekusinya dimulai pada bulan ke-7 di mana melakukan rekrutmen, pengembangan aplikasi dan marketing. Kemudian untuk bulan ke-7 ke-8 yaitu membuat rancangan rencana kerja karyawan untuk 1 tahun ke depan. Kemudian untuk di bulan ke-7 dan hingga bulan ke-11 yaitu melakukan promosi dan mencari mitra. Kemudian untuk tahap mulainya operasional itu dimulai pada bulan ke-11. Kemudian untuk investasi awal bisa dilihat dari tabel berikut bahwa investasi awal dari Easy Parking itu memerlukan biaya sebesar 200 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya operasionalnya itu ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Di mana total biaya tetap Easy Parking sebesar 288 juta rupiah per tahun dan total biaya variabel sebesar 58.800.000 rupiah per tahun. Nah, untuk risiko dan mitigasi di sini terdapat setidaknya 5 risiko, yaitu bug, bocoran data, pembayaran tak terekam, server down, dan data hilang dari server. Sedangkan untuk mitigasinya bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk strategi keluar dari Easy Parking, yaitu ada 3. Pertama adalah jika tidak berhasil dalam menjalankan usaha ini, yaitu dengan mengajak investor untuk menanamkan modalnya di Easy Parking, maka Easy Parking akan mengubah fokus operasional pada jasa penyewaan sistem pengelolaan pelaporan parkir yang membutuhkan lebih sedikit modal. Kemudian, apabila Easy Parking tidak dapat menjalin kerjasama mitra dengan perusahaan pengelola lahan parkir, maka Easy Parking akan fokus terhadap mitra pemilik lahan parkir kecil dengan hanya memberikan layanan sistem pembayaran parkir atau sistem pengelolaan pelaporan parkir. Kemudian yang terakhir, apabila usaha Easy Parking ini tidak dapat beroperasi lagi, maka Easy Parking akan melepas perusahaan kepada pihak yang dirasa lebih mampu untuk melakukan bisnis aplikasi layanan parkir. Sekian presentasi mengenai hasil tesis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.